Can we tell him? What for? Do we know what for? Can someone tell me? Anybody? No? Jadi shakedown sudah kelar. Well, sebenarnya masih berjalan berapa jam lagi sih ya kalau kalian nonton ini di hari Jumat dimana gue uploadnya ya. Tapi mungkin ada yang nontonnya besok dan emang udah kelar kalau besok ya. Tapi ya shakedown ini diadakan di Barcelona ya dan diadakan secara private. Walaupun banyak yang nakal dan nyepik ya diem-diem. Tapi mungkin kalian masih ada yang bingung juga kenapa sih shakedown ini diadain se-private itu. Sampai-sampai media nggak ada yang boleh hadir atau nggak ada yang boleh foto-foto, ya itulah intinya ya. Nah hari ini gue akan bahas. Sekali-sekali bahas edukasi ya kan. Kapan lagi gue bahas edukasi gitu. Biasanya kalau edukasi itu gue selalu edukasiin kalian cara nge-worship Franco Colapinto. Tapi kali ini sesekali bahas edukasi yang benar-benar edukasi lah. Jadi apa sih itu shakedown? Ya sebenarnya testing pada umumnya. Karena ingat 2026 ini merupakan regulasi baru. Apalagi ini merupakan sesi di mana para pembalap dan tim akan mendapatkan banyak data-data mengenai regulasi baru ini. Dan perlu diingat mobil baru juga perlu dites lebih lama untuk ngecek reliability-nya, drivability-nya, lontongability-nya, dan sebagainya. Di 2022, ketika regulasi ground effect juga diperkenalkan, gitu juga di tracknya sama lagi ya, di Barcelona juga shakedown-nya. Nah, shakedown musim ini seperti yang gue bilang tadi, diadakan pada 26 sampai 30 Januari 2026 yang dimana 5 hari. Dan emang ada beberapa tim yang belum launching livery mereka, namun mereka masih menggunakan livery hitam atau testing livery kayak McLaren tuh ya contohnya. Boh, gila ganas banget tuh livery. Kayak Lubu di Dynasty Warrior 5 ya BTW. Namun, walaupun shakedownnya 5 hari, setiap tim hanya boleh milih 3 hari aja, jadi nggak boleh 5-5-nya. Makanya berapa hari, ada yang cuma beberapa tim doang yang turun. Misalnya itu di hari pertama, terus di hari kedua coba berapa ya kan, dan sebagainya. Namun ada satu tim yang belum bisa turun di shakedown itu. Tim itu ialah tim yang katanya I don't care about 23, I don't care about 24, and I really don't care about 25. Sounds strange, doesn't it? Break everything. This is an opportunity you'll never have. beneran break everything dong, karena 30 kg lebih berat dari minimum weight dan juga gagal lolos crash test 3 kali ya. Tapi itu nanti kita bahas minggu depan ya. Sabar dulu. Intinya 10 tim turun di sini walaupun ada yang agak telat masuk partinya kayak Aston Martin ya. Tapi mereka semua turun kecuali Williams. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih Bang di private team? Kalau melansir dari F1 TV yang dimana ya media F1-nya, shakedown ini di private karena ini kan merupakan tes di mana para pembalap mencoba mobil baru pertama kali. Dan event testing ini tidak mengejar performa, melainkan mengejar jam terbang di dalam mobil itu dan memastikan semua komponen-komponen di regulasi mobil ini bekerja dengan baik. Emang testing pada dasarnya nggak mengejar performa nggak sih guys? Dan jujur, kalau misalkan emang begitu ya sebenarnya nggak apa-apa kalau mau ditayangin juga karena fans F1 banyak yang hardcore juga nih ya pasti ya. Dimana mereka mau sepanjang harian nonton mobil F1 muter-muter dan ngetes mobil ini pertama kali. Apalagi mobil baru ya kan, pasti excited gitu kita kan. Sama lah kayak kalian yang udah beli first car kalian nih, test drive dan tes semua fitur-fiturnya pasti excited kan kalian, jujur kalian. Tapi gini, kenapa di private dan nggak ditayang? Karena biasanya apa coba kalau mobil F1 baru dijajal pertama kali ke track? Pasti ada beberapa trouble dan beberapa tim kemungkinan bakal struggle untuk farming lap di shakedown ini sehingga bakal jarang keluar juga. Dan terbukti juga semua mesin sudah memiliki masalahnya masing-masing di shakedown ini. Dan ini BTW gue syutingnya pas hari Rabu dan emang Aston Martin belum turun BTW ke track sejauh ini. Jadi gue nggak tahu di masa depan atau 2 hari ke depan mereka bakal ada trouble atau enggak. Nah cuman ya terbukti beberapa tim dengan mesin mereka sudah mulai mengalami trouble dan jangan kaget jika di pre-season testing nanti dan saat balapan pertama di Australia bakal ada beberapa DNF. Nah kemarin di regulasi sebelumnya, reliability kan udah kayak badak ya kan. Di regulasi ini, 1-2 DNF average per race bisa aja terjadi kembali atau malah bisa jadi lebih mengerikan lagi jumlah DNF-nya. Jadi gitu kurang lebih kenapa nggak ditayangin, karena takut sia-sia aja mereka udah habisin anggaran nayangin shakedown ini cuman karena banyak tim yang jarang keluar track atau mungkin ya jarang farming lap ya. Takut rugi aja, apalagi buat kalian yang sudah mau luangin waktu pengangguran kalian buat nonton gitu. Tapi tenang aja, karena F1 dengan F1 TV-nya akan memberikan beberapa highlight di sosmed mereka nantinya. Kalian pantau aja lah. Sama, ya perlu kalian juga ketahui ya lah, masih ada beberapa tim yang belum launching mobil atau livery mereka. Dan perlu diingat,
yang udah launching pun belum tentu akan membawa mobil yang sama ke Bahrain Precision Testing nanti. Sesuai teori Saipul 2022, ketika terjadi regulasi baru, setiap tim akan menyimpan kartu as mereka di detik-detik terakhir sebelum musim dimulai. Jadi, mobil-mobil yang kita lihat di Barcelona kemungkinan gak bakal sama di Bahrain dan Australia nanti. Bahkan ada beberapa tim kayak Ferrari nih yang katanya bakal ada bawa beberapa spek mobil menjelang Australia nanti. Oke, gitulah kurang lebih. Dan sekalian aja, ya kita bahas shakedown ini menurut gue setelah 3 hari ya. Aston Martin dengan mesin Hondanya nanti gue akan bahas di kolom komentar aja buat nambahin aja ya. Ya anggap aja late add-on ya. Karena per gue rekam video ini, belum turun mereka. Yang sudah jelas sesuai prediksi ya, Monster tuh Mercedes, di mana mereka cetak lap yang paling banyak juga dan fastest lap juga kalau nggak salah ya. Di kedua sih gue akan taruh Ferrari. Mesin mereka tuh cukup oke, dan yang paling telat karena masalah di shakedown kemarin, disusul oleh RBPT dan Audi. Audi parah sih kemarin cuy, ada aja atraksi masalahnya ya, dan ini yang harus mereka perbaikin sebelum musim dimulai. Ya maklum sih, ini kan pertama kali mereka balapan di F1, jadi pasti akan ada beberapa trouble sana-sini kayak kalian baru pertama kali main game maksudnya. Kan pasti kagok main game baru pertama kali ya kan? Apalah kali ini, kotor kali pikirannya. Tapi ingat, ini masih shakedown, dan ya emang yang baru bisa dinilai sih reliability sebenarnya. Kalau performa sebenarnya harus nunggu di Australia untuk bigger picture-nya. Untuk di precision testing mungkin bakal ada gambaran sedikit, tapi nggak banyak lah, masih tetap harus nunggu Australia. Intinya musim 2026 sudah rolling ya, walaupun masih teaser, a new era of Formula One, di mana mobilnya sangat amat baru, nyaris nggak ada unsur-unsur regulasi musim-musim sebelumnya dibawa ke sini. Termasuk DRS yang udah nggak ada dan digantikan oleh Aero Active dan Overtake Mode. Ya fungsi dan sistemnya sama, tapi beda aja. Ingat, ada add-on-nya. Oke, jadi begitu saja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah sudah jelas mengenai shakedown 5 hari ini dan mengapa di private? Ya semoga aja paham sih, karena ya simpel aja alasannya sebenarnya. Tapi untungnya kita memiliki beberapa pahlawan yang mau foto secara diam-diam di daerah track untuk kita semua ya. Ya ibarat kita nonton film lewat bajakan aja ya kan. Tapi janganlah kalau yang itu ya. Kalau yang shakedown ini nggak apa-apa. Parah banget Tarman ini cuy. Ya wes dah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Daya, abang udah capek. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh I think we can cut the video there.